Gimana hari ini kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Amin. Nikmat yang paling utama itu kesehatan. Oke, baik, bisa kita mulai ya untuk perkuliahan hari ini. Oke, kalau sudah masuk room semua, kita mulai perkuliahan hari ini. Saya share screen dulu ya. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak, teman-teman? Kelihatan Pak. Kelihatan, Pak. Sudah ya? Coba saya cek dulu. Danta mana Danta? Hadir Pak. Ya, bacanya apa ini? Kreativitas dalam iklan. Oke, berarti share screen-nya ada ya. Nanti takutnya nggak ada. Nah, sebelum saya masuk ke materi kreativitas dalam iklan, ya, materi yang kedua pertemuan kita melalui tatap muka Zoom, ada beberapa hal yang ini saya tanyakan ke teman-teman atau merefleksikan diri terhadap sebuah pertanyaan yang akan saya ajukan. Nah, ini sebagai renungan, sebagai bahan diskusi teman-teman semua. Selama ini, apakah iklan yang kreatif itu menentukan tingkat keberhasilan sebuah penjualan? Kalau berbicara masalah iklan kreatif. Yang kedua, apakah sebenarnya pada kenyataannya semakin kreatif iklan, itu semakin tinggi tingkat penjualan? Dan terakhir, apakah setiap iklan yang meraih penghargaan juga mampu memberikan efek pada penjualan sebuah produk? Nah, silakan teman-teman coba diskusikan atau teman-teman memberikan pendapat terkait dengan 3 pertanyaan ini. Siapa yang mau memberikan komentarnya terlebih dahulu? Ada Danta, Marta, Windy, ada Edward Sumendo, Ebi, Salim, Depri, atau yang lainnya, teman-teman lainnya silakan. Dari beberapa pertanyaan yang saya ajukan, silakan teman-teman coba untuk menjawab atau merefleksikan bagaimana sebuah iklan yang kreatif itu dapat menentukan tingkat keberhasilan sebuah penjualan. Izin menjawab, Pak. Ya, siapa? Sebutkan nama dan NPM ya. Ini Ketut Sri Wahyuni NPM 21. Oke, mana Ketut? Yang pertanyaan nomor 1, Pak. Apakah iklan yang kreatif menentukan tingkat keberhasilan sebuah penjualan? Ya. Menurut saya, iklan yang kreatif itu akan menarik daya pembeli dalam sebuah penjualan, Pak. Terus? Ayo, nggak apa-apa. Kita harus belajar mengungkapkan pendapat. Kita belajar untuk bagaimana merefleksikan sebuah iklan yang kreatif. Bagaimana menentukan tingkat keberhasilan sebuah penjualan. Gimana? Ada lagi? Teman-teman lainnya, ada nggak? Saya tunjuk ya.
Saya tunjuk. Tadi Ketut sudah menjawab, memberikan argumen dan pendapatnya. Yang lainnya? Danta? Izin menjawab, Pak. Ya, Kurnia. Perkenalkan, saya Kurniawati dari kelas A52 NPM 1951-039. Pertanyaan nomor 1, apakah iklan yang kreatif menentukan tingkat keberhasilan sebuah penjualan? Menurut pendapat, ya, sip. Oke. Bentar dulu. Lanjut, Pak. Kak, Asam. Maaf ya, banyak noise. Iya, Kurniawati, gimana jawabannya? Menurut pendapat saya, iklan yang Ya. kreatif sangat menentukan tingkat keberhasilan sebuah penjualan. Karena tujuan dari iklan adalah mempromosikan usaha kita, mempromosikan apa yang ingin kita jual, sehingga ketika kita membuat sebuah iklan yang kreatif, maka dapat menarik minat para konsumen di luar sana dan meningkatkan keberhasilan dalam penjualan kita. Semakin kreatifnya iklan, maka akan semakin menarik minat dari sebuah konsumen. Apakah kenyataannya semakin kreatif iklan? Ya, benar. Semakin kreatifnya iklan dapat meningkatkan penjualan. Oke, yang ketiga. Apakah setiap iklan yang meraih penghargaan juga mampu memberikan efek pada penjualan produk? Ketika sebuah iklan meraih penghargaan, maka penghargaan tersebut dapat membentuk branding dari sebuah perusahaan dan dapat membentuk branding dari sebuah iklan itu sendiri. Jadi, ketika konsumen di luar sana tentu akan lebih memilih suatu produk, akan lebih memilih suatu perusahaan, dan akan memilih suatu iklan yang sudah terbranding. Dalam artian, ketika sudah terbranding berarti terpercaya, sehingga konsumen tidak ragu lagi untuk membeli atau mempromosikan lebih lanjut lagi penjualan dari sebuah iklan tersebut. Itu menurut pendapat saya sih, Pak. Keren. Oke. Bagus sekali jawabannya. Keren. Yang lainnya? Mungkin Anda yang memberikan tanggapan yang lain terkait dengan 3 pertanyaan yang saya ajukan. Ada? Nggak ada? Ketut sama Kurnia aja ya? Yang lainnya? Yang cowok, ada nggak? Nggak ada? Baik, sebenarnya terkait dengan diskusi atau pertanyaan yang saya ajukan dari ketiganya ini, teman-teman saya rasa sudah bisa menjawabnya, gitu kan. Akan tetapi mungkin untuk mengatakan, untuk memulai kalimat awal itu agak susah ya. Ini kan sebenarnya pertanyaan yang cukup biasa, artinya ya pertanyaan dasar gitu loh. Apakah sebuah iklan yang kreatif itu menentukan tingkat keberhasilan sebuah penjualan? Jelas, tentu ya kan, karena di dalam sebuah iklan kreatif tentunya banyak sekali hal-hal yang bisa menarik ke konsumen agar mau membeli produk. Akhirnya produk tersebut dalam hasil penjualan akan meningkat seperti itu. Nah, terus apa kenyataannya semakin kreatif iklan semakin tinggi tingkat penjualan? Jelas, semakin kreatif ya iklan yang menarik. Banyak sekali iklan yang menarik kan. Tentu iklan yang sampai membuat kita terngiang-ngiang, sampai kita selalu teringat dengan produk tersebut. Itu semua bagian dari proses kreatif pembuatan iklan. Iklan misalnya produk makanan seperti Sones ya, itu juga memerlukan sebuah
kreativitas yang tinggi ya, sampai level anak-anak kecil, sampai Marsnya, sampai lagunya itu hafal, desainnya sampai menarik. Iklan-iklan produk seperti minuman, ya, makanan, itu juga sama, dibutuhkan sebuah kreativitas iklan yang cukup tinggi, baik melalui media cetak, melalui media elektronik, dan melalui media sekarang ini media new media atau media sosial seperti itu. Nah, selanjutnya, apakah setiap iklan yang meraih penghargaan jika mampu memberikan efek pada penjualan produk? Iya, ada penghargaan iklan terbaik, bisa seperti itu kan. Di beberapa penghargaan, beberapa event, biasanya ada sebuah penghargaan dalam bentuk iklan yang baik. Selain, kalau misalnya penghargaan kan biasanya di dunia entertain itu di televisi, film itu ya, ada misalnya pemeran terbaik, ada pemeran pembantu terbaik, gitu kan. Itu juga bisa meningkatkan grade mereka juga, sama seperti iklan. Iklan juga ketika iklannya meraih penghargaan, iklan terbaik, otomatis juga ya bisa memberikan efek yang positif terhadap sebuah produk yang akan dijual di pasaran, seperti itu. Ini adalah salah satu contoh refleksi atau bahan diskusi kita hari ini sebelum memulai ke materi yang lebih lanjut. Jadi teman-teman nanti coba ya merefleksi bagaimana sih sebuah iklan bisa dibuat menarik, dibuat yang keren lah, aku bilang kan. Iklannya keren ini, pakai efek 3 dimensi, menggunakan apa namanya, fasilitas atau desain yang menarik dari segi warna, dari segi huruf, tipografi, dan yang lainnya. Tentunya ini menjadi semakin menarik dalam sebuah proses kreatif iklan. Nah, sebelum masuk ke dalam desain kreatif periklanan, ada baiknya kita lihat dulu apa sih sebenarnya kreativitas itu. Nah, di sini kreativitas itu adalah kemampuan untuk menyajikan gagasan atau hal ide baru. Jadi kalau teman-teman punya kreativitas yang tinggi, artinya harus mampu ya untuk menyajikan sebuah gagasan atau ide baru yang nanti teman-teman tuangkan di dalam sebuah hal atau karya nyata. Ini adalah bentuk sebuah kreativitas. Nah, di dalam kreativitas itu ada juga namanya biasanya inovasi ya. Nah, inovasi ini merupakan sebuah aplikasi dari gagasan atau ide baru tersebut. Jadi setelah adanya kreativitas, maka akan muncul inovasi. Inovasi ini yang merupakan aplikasi bentuk hal yang nyata dari sebuah gagasan atau ide baru tersebut. Jadi runtutannya seperti itu. Nah, kalau misalnya berbicara masalah desain kreatif periklanan, artinya membuat sebuah desain ya dalam hal proses kreatif ya, atau menuntut kreativitas teman-teman semua, menghasilkan sebuah inovasi yang baru di dalam sebuah proses periklanan itu sendiri. Nah, sebenarnya di dalam proses kreatif itu sendiri ya, atau kreativitas itu bisa membantu teman-teman semua ya dalam hal periklanan untuk memberikan yang pertama informasi ya, informasi, yang kedua ada memujuk, ada mengingatkan, meningkatkan nilai, dan meledakkan sebuah iklan itu sendiri. Nah, teman-teman bisa nanti membuat sebuah kreativitas yang sangat tinggi. Artinya di dalam proses pembuatan iklan itu juga harus membuat sesuatu yang menarik. Artinya mampu menarik audiens agar mau membeli atau mau membeli produk yang akan kita iklankan, seperti itu. Jadi meledakkan itu membuat booming ya. Ketika berbicara masalah misalnya teman-teman ada proyek membuat sebuah iklan kreatif tentang minuman, kita lihatlah yang kemarin saya jelaskan, hal minuman kecil aja ya, Aqua, itu brandingnya itu sampai sekarang itu masih baik, masih bagus, harganya juga masih cukup tinggi sekali kan dibandingkan dengan produk minuman lainnya. Karena di situ dari awal Aqua itu sudah membranding dirinya sendiri dan membranding bahwa minuman yang bagus, yang baik, yang
boleh dikatakan apa ya, bagus sekali ya, itu tuh ya Aqua. Jadi ketika dijual di pasaran, ya taunya Aqua, beli Aqua seperti itu. Padahal kadang-kadang kita dikasih merek lain juga kita terima aja, tapi kita ngomongnya pasti beli Aqua seperti itu. Itu adalah proses bagaimana sebuah kreativitas untuk membuat sebuah produk itu melalui sebuah iklan agar meledak, dalam artian booming, terus laku keras seperti itu. Itu adalah tugas-tugas dari tim kreatif nanti untuk membuat sebuah desain kreatif yang menarik. Nanti saya rasa teman-teman juga punya kreativitas yang tinggi ya, yang suka membuat sebuah video animasi itu bisa dijadikan sebuah kreativitas juga untuk membuat sebuah desain iklan atau membuat iklan. Karena nanti pada dasarnya di tugas akhir teman-teman semua itu adalah sebuah produk. Teman-teman boleh nanti membuat iklan bentuknya cetak, boleh membuat iklan yang sifatnya audio, ya. Terus boleh visual atau audiovisual dan media lainnya. Nanti untuk media penyebarannya ya itu bisa menggunakan media sosial, karena saat ini yang menjadi tren, yang menjadi hal yang positif, kita bisa menggunakan media sosial karena cukup murah ya dibandingkan dengan menggunakan media yang lainnya. Kalau media konvensional kan seperti koran kan cukup mahal ya, artinya teman-teman harus membayar, ada hitungannya, ada per kolom itu berapa seperti itu. Jadi itu sesuatu yang harus diperhitungkan juga gitu dari segi cost atau dari segi pengeluaran. Nah, ketika berbicara masalah informasi ya, membantu dalam hal membantu proses periklan itu sendiri ya. Informasi ini merupakan sebuah pesan yang dimaksudkan akan tersampaikan dengan baik, bahkan tertanam di benak khalayak. Ini yang saya bicarakan tadi, bahwa iklan itu memberikan sebuah informasi, artinya selalu diulang terus itu kan, agar memang harapan dari si pengiklan ya atau produk sendiri agar tertanam di benak kita. Kalau misalnya beli air minum, beli Aqua, beli lampu Philips, beli apa lagi ya, misalnya beli produk handphone misalkan Samsung seperti itu. Artinya memang selalu dijelin, selalu diberikan, selalu di bahasan itu dicekokin ya dengan hal-hal yang memang yang memang membuat kita sebagai konsumen itu mau untuk membeli produk tersebut. Misalnya nanti kalau misalnya teman-teman punya usaha ya, jangan lelah untuk membuat sebuah kreativitas untuk mempromosikan produk-produk teman semua. Misalnya cewek-cewek yang punya hobi jualan online ya, menggunakan media sosial, ya buatlah desain yang menarik yang memang nanti bisa di-post ya di media sosial kalian, atau di story WA atau story IG atau di akun media sosial kalian untuk dipromosikan ke khalayak atau orang lain. Jadi selalu di-update, dibuat semenarik mungkin ya. Jadi kalau membuat sebuah iklan, artinya jangan yang biasa-biasa aja, tapi dibuat sebuah yang menarik. Artinya ada semacam hal yang baru, ada kebaruannya. Orang ketika melihat itu jadi tertarik, ada apa ini ya? Kayaknya menarik nih. Baru biasanya orang mau melihat. Ini terkait dengan informasi ya. Jadi pesan yang dimaksudkan akan tersampaikan dengan baik, bahkan tertanam dengan baik di benak khalayak. Ini terkait dengan informasi. Yang kedua, membujuk. Jadi kreativitas dapat membantu periklanan dalam memberi informasi dan membujuk. Membujuk maksudnya seperti apa? Membujuk itu maksudnya akan muncul seperti perasaan atau yang diajak ya untuk mencoba, baik secara langsung maupun tidak. Jadi kalau terkait dengan misalnya punya kreativitas untuk membuat ide iklan ya, misalnya teman-teman lihat iklan Indomie ya, seolah-olah itu kan ya menarik kan, ada telurnya setengah matang itu, pokoknya dibuat semenarik mungkin lah,
Jadi seolah-olah kita tuh diajak untuk mau menikmati hidangan itu. Jadi, enak nih kayaknya kalau kita mau makan mie terus menggunakan telur seperti ini. Padahal kalau kita bikin mie juga paling ya sudah jadi masukin nggak se ekstrim atau nggak sebagus di iklan itu gitu. Tapi itulah bagian dari iklan kan, karena dibuat semenarik mungkin agar kita sebagai konsumen mau untuk membeli produk tersebut. Ini dalam hal membujuk ya. Selanjutnya mengingatkan, ya artinya selain memberi informasi, selain membujuk juga mengingatkan. Nah, mengingatkan di sini ya itu berfungsi sebagai reminder ya, atau ya sebagai alarm ya bagi khalayak dalam mempertahankan eksistensi sebuah produk di dalam benak pikirannya. Dan ini tidak menutup kemungkinan akan menjadikan sebuah produk tersebut menjadi top of mind, artinya selalu diingat di pikiran kita. Bagi cowok-cowok yang suka merokok, biasanya iklan-iklan rokok itu juga sedikit berpengaruh ya, artinya misalnya rokok Marlboro, seolah-olah nanti dia ya maco lah dengan seperti itu, atau gudang garam pria punya selera atau seperti apa gitu iklannya. Artinya dari iklan kan sendiri juga mampu sebenarnya untuk semacam menjadi sesuatu yang di dalam pikiran kita gitu, selalu teringat akan produk tersebut. Terus yang selain mengingatkan ya, atau meningkatkan nilai atau menaikkan value nilai ya. Jadi iklan yang dibalut dengan sebuah ide kreatif ya, ini akan mengubah anggapan, menambah nilai jual, dan secara langsung berdampak pada perkembangan citra produk itu sendiri. Jadi iklan itu bukan hanya sekedar iklan loh ya, tapi memang dibuat bagaimana si pembuat iklan ini harus mampu membuat sebuah tayangan, harus mampu membuat sebuah pesan yang bisa diterima oleh khalayak, gitu loh ya. Jadi bukan hanya sekedar iklan, tapi bagaimana sih si kreatif ya, kreator atau tim kreatif ini membuat sebuah iklan. Iklan dapat berbicara, artinya mampu menerjemahkan apa yang diinginkan oleh si konsumen. Gitu. Jadi bukan hanya sekedar iklan, akan tapi harus mampu menjawab tantangan itu sendiri. Kalau hanya sekedar iklan, saya rasa semua orang bisa. Akan tapi bagaimana sih cara mengkomunikasikan, bagaimana sih pesan itu sampai terhadap khalayak ya, kepada khalayak itu seperti apa? Itu juga bagian dari tim kreatif yang harus mampu menerjemahkan setiap pesan yang disampaikan. Dari segi warna, huruf, ya, tipografi, dari segi audio visual, ya, baik dari segi bagaimana berbicara, bagaimana intonasi, bagaimana mampu suara-suara yang mungkin akan dijadikan sound di dalam iklan sendiri mampu mempengaruhi khalayak, itu juga perlu dipikirkan, perlu dibuat semenarik mungkin agar produk yang dijual itu mampu atau membuat booming. Jadi bukan sekedar iklan ya. Jadi iklan itu memang iklan yang memang bagus, iklan yang baik. Artinya iklan yang baik ya mampu menerjemahkan pesan kepada khalayak atau kepada konsumen itu sendiri. Nah, selanjutnya terakhir adalah ledakan. Artinya meledakan sini bukan meledak bom, itu bukan. Artinya ledakan yang terjadi itu bermacam-macam. Misalnya baik dari segi emosi ya, dari segi emosi, terus ledakan dari eksistensi melalui jalan viral dan bahkan ledakan penjualan. Artinya iklan-iklan yang meledak ya menjadi sebuah jargon. Mungkin ya banyak kan sekitar kita kan iklan-iklan selalu digaungkan anak-anak kecil kadang-kadang sampai dinyanyikan di jalan-jalan sambil jalan seperti apa gitu. Artinya memang itu iklan itu menarik, berhasil berarti mempengaruhi oleh khalayak. Jadi iklan-iklan yang mempunyai jargon yang memang sudah meledak ya, sudah banyak yang tahu ya, banyak yang
biasa mendengarkan, itu berarti emang berhasil. Misalnya ibu-ibu yang suka masak, ya biasanya menggunakan bumbu racik, misalnya Royco atau apa gitu, sampai paham seperti itu. Padahal juga merek lain ada sih. Seperti makan juga yang lainnya harus misalnya iklan KFC ya, salah satunya itu juga sama dibuat kreatif itu kan. Momen-momen misalnya momen tertentu ya, momen misalnya Lebaran, dibuat kreatif untuk menarik konsumen agar mau membeli atau mencicipi produk yang diiklankan. Gitu. Sirup marjan ya, itu menjelang puasa. Kalau misalnya teman-teman sudah menemukan iklan sirup marjan, berarti sudah mendekati bulan puasa. Itu juga bagian strategi. Saya juga nggak tahu sih selama ini kenapa iklan marjan itu munculnya biasanya paling ramai di awal bulan puasa atau bulan Ramadan itu. Padahal sebenarnya diminum juga di luar itu ya nggak masalah, malah enak juga kan, asal momen cuaca panas gitu kan. Tapi ya itulah memang strategi dalam periklanan. Peningkatan penjualan itu di momen-momen yang memang kadang-kadang di momen Lebaran, puasa gitu kan. Terus iklan iklan yang misalnya ya minuman-minuman segar itu biasanya di awal-awal, di awal Lebaran atau puasa, di awal puasa itu. Terus iklan lainnya lagi yang terkait dengan booming ya, iklan yang booming itu juga banyak. Misalnya produk-produk makanan juga ada. Ini mengenai ledakan ya di dalam kreativitas. Ini membantu dalam proses membantu periklanan ya. Jadi kalau digabungkan, teman-teman nanti bisa menyimpulkan bahwa sebuah kreativitas itu kemampuan untuk menyajikan gagasan atau ide baru. Nah, sedangkan inovasi merupakan aplikasi dari gagasan atau ide baru tersebut. Kreativitas itu dapat membantu sebuah iklan atau periklanan dalam memberikan informasi, membujuk, mengingatkan, meningkatkan nilai dan meledakan sebuah iklan atau membuat booming iklan. Ini adalah kreativitas dalam sebuah iklan atau membuat iklan. Nah, bagaimana cara mengasah berpikir kreatif kita? Selama ini, Pak, saya itu agak susah loh, misalnya bagaimana sih mengasah ide kreatif kita. Saya yakin pada dasarnya teman-teman semua itu punya kreativitas yang tinggi. Saya yakin. Jadi tinggal teman-teman semua itu menggali potensi kalian untuk bagaimana ya mengasah berpikir kreatif kalian. Karena selama ini mungkin teman-teman yang punya ide gitu ya mentok, oh bagaimana sih ya, saya tuh punya sih, cuman bagaimana sih mengaplikasikannya, seperti itu. Saya yakin setiap orang yang mempunyai pikiran, akal ya, saya yakin pasti punya kreativitas yang tinggi gitu. Nah, ini ada 6 langkah di dalam proses berpikir kreatif tadi. Cara mengasahnya. Yang pertama adalah teman-teman perhatikan masalah yang paling kecil jangan dibatasi dengan otak dalam berpikir. Artinya ya kreativitas itu bisa off of the box ya, artinya keluar dari semuanya. Iklan-iklan yang kadang-kadang nggak masuk akal itu kan malah ada ya, kadang-kadang ada kan di televisi itu ya. Tapi ya malah disukai gitu. Karena emang proses kreativitas sih. Karena iklan itu ya dibuat untuk menarik konsumen agar mau beli, intinya seperti itu. Jadi sekali lagi perhatikan masalah yang paling kecil, jangan batasi dengan otak dalam berpikir lah. Jadi silakan kalian mengeksplor, kalian berpikir kreatif, jangan dibatasi. Berpikirlah, membuat sesuatu yang kreatif, yang menarik, asal tidak mengganggu atau mencederai norma-norma yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Yang kedua, asosiasi atau associating ya. Ini mencoba untuk mengkoneksikan segala macam bentuk perspektif dengan cara yang berbeda. Artinya cara pandang teman-teman semua ya
harus dibuat sekreatif mungkin gitu loh. Jadi cara pandang berbeda, maksudnya itu mengkoneksikan segala macam bentuk perspektif dengan cara yang berbeda itu bukannya dari satu sumber gitu loh. Bagaimana teman-teman membuat sebuah misalnya ide kreatif itu bukan dari sumber tapi berbagai sumber. Karena sama seperti proses belajar ya, teman-teman belajar itu bukan hanya dari kampus saja sekarang ini. Karena di era sekarang ini ya, bahkan era 4.0 ini, proses belajar itu dari mana aja sekarang udah bisa, aksesnya dibuka. Jadi ada sisi positifnya ketika wabah COVID-19 ini ada sisi negatifnya juga. Artinya poin positifnya sekarang proses belajar mengajar dibuka seluas-luasnya. Artinya teman-teman nanti belajar bukan hanya melalui kampus sini aja gitu kan, tapi dari berbagai macam bisa, berbagai sumber itu bisa. Jadi kita baca di misalnya virtual, di e-learning atau di media lain manapun ya, untuk proses belajar itu bisa. Dari YouTube itu juga ada kan, bagaimana kita membuat sebuah desain yang menarik, bagaimana kita membuat sebuah iklan, sebuah kreativitas tinggi yang untuk media periklanan itu juga banyak. Artinya jadikan referensi, nanti bisa dibuat istilahnya ATM, amati, tiru, dan modifikasi gitu. Jadi teman-teman sering melihat iklan-iklan, sering membaca referensi mengenai kreativitas iklan ya akan membantu teman-teman untuk mengasah kreativitas teman-teman semua gitu. Jadi berbeda ketika teman-teman jarang baca, terus jarang melihat tayangan-tayangan iklan, terus jarang misalnya membuat mencoba untuk membuat kreativitas iklan menjadi menarik, terus kalian jarang semua kalian lakukan ya akan susah. Tapi ketika nanti teman-teman sudah terbiasa ya mencoba membuat tayangan iklan yang menarik, membuat misalnya ya dari menggunakan misalnya software Photoshop ya, pakai Photoshop, pakai Corel atau pakai yang lainnya, ya semakin dicoba, semakin terbiasa, nanti ya semakin bagus, saya kan seperti itu. Tapi kalau teman-teman nggak pernah mencobanya ya nggak susah. Bagi yang memang bisa belajar atau terbiasa ngomong depan kamera, saya rasa lebih mudah untuk membuat sebuah iklan audiovisual. Nanti tinggal bagaimana proses editingnya. Ketika memasarkan sebuah produk ya, teman-teman punya produk yang diiklankan, minimal dagangan teman-teman lah, itu bisa jadikan proses pembelajaran untuk membuat sebuah desain kreatif yang menarik gitu. Terus yang ketiga ada questioning ya. Selalu mendahulukan kata why dalam setiap pemikiran. Jadi ketika melihat sesuatu, jadi yang terbenak, yang pertama muncul di pikiran teman-teman semuanya, kenapa ya kok bisa begitu? Oh, jangan terus langsung dijustifikasi, bukan, tapi why? Baru seperti ini. Kok bisa seperti itu sih? Why? Kenapa iklan itu bisa meledak ya? Why? Kenapa? Jadi jangan langsung menjustifikasi setiap misalnya sesuatu tayangan yang ada gitu. Tapi why? Kenapa kok bisa seperti itu ya? Baru kita cari. Oh, seperti ini. Ini adalah salah satu cara untuk mengasah berpikir kreatif kita. Yang keempat ada observing. Artinya jangan pernah berhenti untuk merasakan hal baru, mengobservasi. Jadi kalau teman-teman semua ya, misalnya kalau teman-teman semua melihat ya, jangan pernah berhenti untuk merasakan hal baru. Karena coba, oh ini ya. Kalau misalnya teman-teman jarang mencobanya agak susah. Jadi harus mencoba. Jangan pernah takut salah loh ya. Pesan saya, ketika kalian membuat sebuah iklan, misalnya jelek diketahui teman-teman harus seperti apa, jangan pernah merasa minder, asah terus. Saya yakin suatu saat ketika teman-teman selalu mengasah proses berpikir kreatifnya ya saya kan akan mendapatkan hasil di belakang akan lebih indah gitu, akan lebih bagus gitu. Berbeda dengan teman-teman atau orang yang jarang mengasah, dalam artian
tidak pernah untuk membuat sesuatu yang baru. Misalnya disuruh untuk mengiklankan produk temennya, ya coba aja bikin, nggak apa-apa. Dibuat dari sederhana, nanti ketika ada orang yang memberikan masukan, kritik dan saran, ya diterima, kita revisi, kita coba lagi seperti itu. Terus yang kelima ada experimenting, artinya bereksperimen. Jadi teman-teman mencoba untuk membiasakan terjun langsung. Jadi tidak ada salahnya melakukan trial dan error, artinya coba dan coba gitu. Enggak. Bentar ya. Terus selanjutnya yang terakhir ada just do it, artinya lakukan berulang-ulang. Biasakan, bisa karena terbiasa. Ini yang penting. Jadi teman-teman nanti jangan pernah berpikir bahwa saya nggak bisa. Coba, saya yakin bisa. Kalau misalnya agak ini ya susah ya teman-teman. Oke, dari sini ada yang ingin didiskusikan? Ada yang ingin tanya, teman-teman semua? Kira? Maaf ya, agak sedikit pilek. Ada yang tanya? Silakan. Belajar itu harus menyenangkan ya, jadi kalian jangan tertekan. Walaupun kita nggak ketemu secara langsung, kita nggak bisa dalam jarak dekat, akan tapi pandemi ini mengajarkan kita untuk terbiasa dengan teknologi. Jadi walaupun kita tidak bertemu secara langsung di dalam kelas ya, akan tapi kita bisa bertemu di waktu yang sama, tapi menggunakan media teknologi. Nah ini harus kita terus pelajari. Artinya jangan sampai nanti ketika nanti di zaman kedepannya, kita nggak tahu 20 tahun lagi atau 20 tahun lagi ya, udah teknologi yang baru lagi. Minimal kita udah terbiasa dulu dengan teknologi gitu. Jadi sebisa mungkin kita harus mampu ya dan bisa menggunakan teknologi ini. Nah gitu. Kalau nggak kita gunakan, agak nanti ketika nanti teman-teman sudah bekerja di luar ya, dalam artian di kehidupan nyata. Terus ini saat ini memang bukan berarti sekarang ini bukan kehidupan nyata loh ya, tapi ketika nanti di teman-teman dihadapkan realitas kehidupan di luar, kehidupan pekerjaan luar yang mengharuskan teman-teman berketat dengan namanya teknologi ya, kalian nggak terbiasa ya nggak susah gitu. Makanya sebisa mungkin kita tetap menggunakan teknologi ini karena kita nggak pernah tahu apakah pandemi ini akan berakhir cepat ini atau seperti apa. Tapi minimal kita tetap harus menggunakan, salah satunya memanfaatkan media seperti ini, dari bagian dari sebuah teknologi kan. Ini 20 tahun dulu baru diperkirakan menggunakan media Zoom seperti ini. Akan tapi ternyata lebih cepat. 2020 sudah ada wabah ya, ada wabah COVID-19. Artinya mulai peradaban itu bergeser semua. Gaya komunikasi ya, gaya semuanya hampir merubah sebuah peradaban yang tadinya kita biasa ketemu dengan orang yang langsung ya, ketemu dengan langsung, ini enggak. Jadi kita bertemu di ruang virtual. Saat ini mungkin ada teman-teman dari luar daerah, luar mana, ya kita bisa ketemu di waktu yang sama seperti ini. Ini bagian dari teknologi ya, jadi jangan anti dengan teknologi ya teman-teman, apalagi mahasiswa komunikasi harus mampu memanfaatkan berbagai media. Saya pesan itu aja. Jadi ketika nanti Pak ini kita nggak tetap muka seperti ini Pak, ya bisa kita tatap muka, tapi nanti kita mix aja. Artinya bisa menggunakan teknologi, juga bisa menggunakan media yang konvensional. Artinya kita bisa ketemu langsung, juga bisa melalui virtual. Jadi
tidak ada alasan sebenarnya kita itu nggak bisa ketemu. Kita di virtual juga bisa. Jadi bukan terus harus ketemu, nggak bisa kita di ruang virtual seperti ini. Teman-teman ada pertanyaan terkait dengan materi ini? Ada? Siap, tidak ada, Pak. Ada, Kurnia? Oke. Nanti kalau nggak ada, berarti saya kasih tugas ya, teman-teman nanti coba teman-teman ya analisa sebuah iklan yang menurut teman-teman menarik, ya, yang teman-teman anggap menarik, terus teman-teman nanti lihat dari sisi istilahnya gini, bagusnya di mana, kurangnya di mana. Analisa harus meliputi seperti itu ya. Jadi teman-teman nanti melihat, oh iklan ini dari sisi bagusnya dari apa-apanya, kurangnya seperti apa. Coba teman-teman nanti mencoba untuk menganalisa sebuah iklan. Iklan itu bisa media cetak, media elektronik maupun media lainnya. Artinya yang bentuknya iklan ya. Nah ini teman-teman coba jelaskan di situ. Buat aja di satu lembar lah, nggak usah banyak-banyak, nggak apa-apa. Coba teman-teman analisa ya. Mungkin bisa melihat dari segi tampilan atau segi dari ya lainnya. Coba teman-teman coba analisa. Karena saya yakin teman-teman punya sebenarnya bisa lah melihat bahwa oh iklan ini menarik nih. Nah menariknya di mana gitu loh. Ini kurang menarik nih. Kurang menariknya di mana gitu loh. Jadi silakan coba teman-teman nanti untuk mencoba belajar menganalisa iklan tersebut. Iklannya bebas loh ya. Jelas ya ini ya tugasnya? Diketik atau ditulis, Pak? Ya. Tugasnya boleh diketik tapi dikasih misalnya capture-nya ya. Kalau misalnya besok saya harapkan sih teman-teman bisa presentasi di sini sih. Jadi misalnya misalnya saya panggil ya misalnya, Kurniawati coba iklan apa? Nanti coba jelaskan di situ. Jadi teman-teman nanti belajar sekaligus bagaimana mempresentasikan sebuah iklan, mempresentasikan sebuah kenapa iklan ini seperti ini, menurut saya gitu. Tapi kalau misalnya dasarnya seperti ini nih, ya lebih bagus lagi, ada basicnya. Tapi coba teman-teman belajar untuk yaitu melihat sebuah iklan itu dari hal atau kacamata dari teman-teman. Iklan ini menarik Pak, kenapa? Saya tertarik melihat iklan ini, karena seperti ini. Sisi bagusnya ini, sisi kurangnya seperti ini. Atau kalau emang ini bagus Pak, nggak ada jeleknya, ya nggak apa-apa, itu teman-teman semua. Artinya, cobalah belajar atau menganalisis sebuah iklan itu sendiri. Jelas ya? Oke? Kalian suka, ya suka ngeliat iklan kan? Atau, nah, kalau suka ngeliat iklan, walaupun misalnya suka nonton sinetron ya atau tayangan lainnya, film-film itu biasanya ada iklannya. Nah, coba teman-teman lihat dari situ, iklan yang menarik itu seperti apa sih menurut kalian? Misalnya menurut saya iklan ini paling baik Pak, atau bagus. Kenapa? Karena ini, walaupun kurangnya seperti ini. Nanti coba aja dibuat tulis di kertas A4 lah atau folio nggak apa-apa, yang penting satu lembar, lebih nggak apa lah, minimal satu lembar lah, yang banyak-banyak gitu. Oke, jelas ya? Jelas, Pak. Oke, jelas berarti next. Oke. Ada yang disampaikan lagi nggak teman-teman? Berarti nggak dikumpul ya Pak, cuma presentasikan minggu depan doang. Ya, artinya teman-teman nanti ngumpulnya melalui sini juga, nanti di Zoom aja bisa, nanti dikirim lewat Zoom ini bisa, atau nanti dikirim di Classroom aja ya, tapi besok presentasinya di Zoom. Oke, berarti dibikin link, dibikin kolom penugasan ya Pak? Ya, dibikin PowerPoint aja misalnya, tapi penjelasannya satu lembar di mana di ini nggak apa-apa. Bikin PowerPoint satu slide atau 2 slide nggak apa-apa sih.
Atau nanti misalnya saya pakai Word aja Pak, diketik ya nggak apa-apa. Tapi nanti saya harapkan teman-teman mampu membuat sebuah presentasi yang menarik. Kenapa iklan ini layak untuk ditonton atau iklan ini menarik gitu. Dari sisi teman-teman nanti kira-kira menarik itu apanya gitu loh. Jadi enggak saya batasin ya iklan apa gitu kan. Iklan yang menarik ini Pak. Kenapa? Karena mungkin dari segi ininya, tipografinya atau segi warnanya bagus nih Pak. Atau segi mungkin penyampaian pesannya menarik nih Pak. Karena sampai sini nih ya. Nah itu teman-teman coba mengeksplor, mencoba untuk melihat bagaimana sebuah iklan itu sendiri jadi menarik menurut kalian atau tidak menarik bagi kalian. Nanti teman-teman akan terbiasa kok kalau udah sering melihat iklan itu. Karena nanti di akhir nanti kan teman-teman harus membuat sebuah iklan juga artinya. Jadi iklan itu harus proses kreatif teman-teman semua. Iklan itu mungkin menggunakan bahasa kalian, bahasa organ ya nggak apa-apa, bahasa daerah. Nanti tinggal dibuat translate-nya di bawahnya. Jadi sesuaikan artinya sesuaikan dengan permintaan dari konsumen. Kayak pembuat dari misalnya kalian tim kreatifnya, konsumennya misalnya dari mana, dari sebuah produk ya atau perusahaan, ya apa yang dengan perusahaan terus teman-teman mampu terjemahkan dalam bahasa iklan sendiri. Misalnya perusahaan yang membidangi masalah sebuah produk makanan anak kecil, ya sebagai tim kreatif misalnya kalian harus mampu membuat sebuah iklan yang menarik untuk dipasarkan, untuk ditayangkan di halayak seperti apa. Oh bagusnya seperti ini, seperti itu. Biasanya nanti ada proses ini ya, apa namanya, presentasi terhadap klien misalnya, ke klien atau ya konsumen yang mempercayakan agar dibuatkan sebuah iklan. Paling kecil misalnya, paling mudah mengiklankan program studi komunikasi misalnya kan, agar mau masuk ke program studi komunikasi kan nanti kalian seperti riset dulu kan, apa yang menjadi poin-poin positifnya, poin-poin yang kelebihannya, kenapa harus ini harus ini gitu. Sama seperti misalnya teman-teman punya produk untuk dijual, pasti teman-teman juga ini kan, apa namanya, berusaha untuk memberikan informasi yang menarik agar orang mau untuk membeli produk teman-teman semua gitu. Sebenarnya secara tidak langsung kalian itu juga sudah menerapkan strategi periklanan sendiri, bagaimana membuat sebuah kreativitas gitu. Penjualan sebuah produk itu juga saya rasa teman-teman sudah mulai membiasakan gitu. Ada yang sudah pernah jualan di Facebook? Jualan motor atau jual apa? Atau jual makanan? Ada yang jual makanan? Ya kalau jual makanan bisa memanfaatkan temennya untuk mereview kan. Wih makanan ini review, nanti bisa di post kan. Wih nanti yang melihat pasti, ini enak juga ya, ternyata reviewnya banyak sekali, artinya yang memberikan komen positif banyak. Nah itu juga bisa jadikan poin plus juga terhadap nilai penjualannya. Ada pertanyaan terkait dengan tugas? Kalian sudah banyak tugas belum? Ya, teman-teman, sudah banyak tugas belum dari dosen lainnya? Sudah, Pak. Sudah banyak tugas? Banyak, Pak, banyak. Oke, nggak apa-apa, dinikmatin aja. Tapi kalau di saya ya buatlah yang enjoy. Jadi jangan tertekan dengan mata kuliah saya. Artinya teman-teman sebenarnya itu dibuat enjoy aja, relax aja. Jadi jangan sampai nanti seolah-olah jadikan beban yang terlalu berat di dalam mata kuliah desain kreatif periklanan. Karena di dalam sebuah desain ini ya, dalam proses kreatif, apalagi berhubungan dengan periklanan, ya teman-teman harus mampu mengeksplor dari teman-teman semua untuk mengeluarkan apa yang menjadi kelebihan teman-teman. Jadi jangan hanya harus selalu menjadi kutu buku, tapi coba keluar dari off the box ya, keluar dari kotak yang selama ini mencekam teman-teman semua, membuat sebuah kreativitas lah. Bagaimana membuat sebuah iklan yang menarik.
Jadi kadang-kadang nggak terfikirkan oleh penonton lainnya kan, kadang iklan apa sih ini, tapi ya menarik jadinya gitu. Kadang-kadang iklan yang susah ditebak di awalnya, endingnya baru ketahuan gitu kan. Ada iklan seperti itu kan. Ini iklan apa sih? Tahu-tahu, oh ini tahu. Namanya dulu. Ada yang pernah lihat iklan nggak? Yang iklan yang tahu-tahu TV kita mati blank itu, blok, hitam semua kan? Tahu-tahu muncul lagi, nah itu kan. Karena emang disengaja agar si orang yang melihat biasanya nggak memindahkan channelnya. Kalau misalnya sinetron yang bagus kan, begitu iklan muncul, biasanya teman-teman akan pindah ke channel lainnya kan. Waduh, iklan ini dihindari. Waduh, iklan ini. Nah, sekarang bagaimana tim kreatif itu membuat sebuah ya iklan yang memang kadang-kadang membuat si yang melihat ini jadi penasaran, akhirnya tidak pindah channelnya. Seolah-olah TV-nya burem kan, kayak rusak itu. Ya padahal bukan TV-nya rusak, tapi memang dibuat seperti itu agar memang tidak pindah channel, agar iklan ini tuh. Nah itu melalui proses kreatif ya, artinya teman-teman nanti bisa membuat sebuah kreatif, sebuah iklan yang kreatif, artinya dari segi tayangan-tayangan yang lain bisa teman-teman amati, bisa teman-teman tiru dan dimodifikasi semenarik mungkin gitu. Itu dalam proses pembuatan iklan. Tapi tugas kalian yang pertama untuk saat ini ya, silakan teman-teman menganalisis sebuah iklan ya, dalam artian kenapa iklan itu jadi menarik, kenapa iklan itu kurang menarik, seperti itu. Apa kelebihan dan kekurangan iklan tersebut versi teman-teman semua. Ada pertanyaan teman-teman semua? Gak ada? Ada nggak? Gak ada, Pak. Gak ada? Gak ada ya? Udah absen semua? Absen udah? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah. Kita ini banyak banget ya, ada 40 orang ya? Ini gabungan ya? Ya, Iya, Pak, gabungan dari semester 3. Semester 3 dan semester 5 ya? Iya, Pak. Oh ya. Ada yang ini nggak? Ada yang saling kenal nggak dengan semester 5 dan 3 ini? Ada, Pak. Ada. Ini nih ada sampai 2 slide ini ya. Ini ada yang memang angkatan semester 5 sih. Oke, kalau ada pertanyaan silakan dikerjakan tugasnya. Ya. Sudah absen semua? Kita ketemu lagi di minggu depan. Silakan disiapkan presentasinya, nanti kita diskusi. Jadi kita buat semacam semacam tempat diskusi lah. Nanti teman-teman presentasi, nanti teman-teman yang lainnya mencoba menanggapi seperti itu. Jadi pembelajarannya bukan terus seperti anak SMA lagi ya. Saya harapkan teman-teman mulai untuk membuka pikiran kalian, membuka bagaimana proses berpikir kalian. Nanti ketika teman mulai mempresentasikan, kalian nyimak, nanti setelah selesai coba memberikan tanggapan seperti itu ya. Teman-teman ini adalah mahasiswa loh. Maha itu berarti di atas segala-galanya. Bukan dulu semua ini, berarti di atas siswa lah. Jadi mulai dari berpikir, cara pola pikir teman-teman semua, mulai dari bagaimana teman-teman membuat sebuah analisa harus berbeda dengan anak SMA lagi, seperti itu ya. Oke, jadi mulai dari sikap, tindakan, cara berpikir, bagaimana bersikap, tingkah laku, semuanya. Artinya hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan anak SMA, ya mulai teman-teman tinggalkan lah. Artinya sudah mulai sudah dewasa lah. Saya anggap teman-teman yang sudah kuliah ini sudah dewasa, mampu berpikir bagaimana membuat sesuatu yang bermanfaat untuk diri sendiri, untuk keluarga dan orang lain. Ya, oke. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, teman-teman tetap jaga kesehatan, sehat selalu, ya. Tetap positive thinking, tetap berpikir kreatif ya.
Jangan matikan kreativitas teman-teman semua. Saya selalu support terhadap teman-teman yang memang mau konsen di dalam kreativitas. Main ke Hima, kalau teman-teman yang nanti udah normal ya main ke Hima, main ke lab, main ke prodi komunikasi. Jadikan perkuliahan itu asik, perkuliahan itu menarik, perkuliahan itu menyenangkan. Jangan jadikan beban. Oke? Oke ya? Oke. Siap. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan, terima kasih untuk hari ini ya. Terima kasih sekali lagi, terima kasih untuk teman-teman semua. Nanti kalau ada kurang dan lebihnya ya saya pribadi minta maaf, kepada Allah saya minta ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Izin live ya. Sudah absen semua kan? Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Sehat selalu ya. Waalaikumsalam. Ya Pak. Terima kasih, Pak. Thank Oke. you.